Apa kabar para dewan juri dan ibu literasi? Apa kabar para tamu undangan? Dan apa kabar teman-temanku semua? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Amun Abizya, perwakilan dari MSI 11 Nurul Islam. Hari ini saya akan bercerita tentang seorang tokoh besar asli putra kota Pekalongan yang menjadi seorang polisi panutan yang sangat disegani oleh masyarakat. Jenderal Hugeng, polisi tidak bisa dibeli. Konon, sejarah akan hidup jika ia terus dibicarakan. Dan sejarah akan selalu diingat jika ia disuratkan. Genderang perang telah ditabung, aturan tetap menjadi aturan. Keadilan dan kejujuran tetap harus ditegakkan. Pada gelapnya malam yang seperti jelajah itu, seorang bapak tergapah-gapah, sunyi malam mencekam, tetapi tidak dengan rumah yang berada di dekat stasiun kota Pekalongan itu. Di rumah yang berarsitektur Belanda bercampur Jawa, suasana terdengar riuh dan damai. Ada seorang jaksa yang mondar-mandir ke sana dan kemari. Keringatnya mengucur deras, meskipun hawa dingin menemaninya malam itu. Ia tengah gelisah menanti kelahiran seorang anaknya. Di dalam kamar sana terdengar suara dukun beranak yang sedang mengelus perut besar sang ibu. Ia memanggil seorang ibu yang hendak melahirkan anaknya. "Ya Bu," ucapnya pada sang ibu. Terlihat sang ibu bersusah payah hendak melahirkan anaknya itu. "Kepala bayinya sudah terlihat, Bu. Sedikit lagi, Bu. Ayo, sedikit lagi, Bu. Ayo, Bu." Terdengar suara tangisan bayi laki-laki, tepatnya pada tanggal 14 Oktober 1921 di kota Pekalongan. Telah lahir anak laki-laki yang nantinya akan menjadi tokoh besar dan panutan. Pak Jaksa yang bernama Sukaryo Hatmojo itu pun tersenyum sumringah. Ia menggendong putranya yang baru lahir itu, sembari berkata, "Anak ini nantinya akan menjadi orang yang disegani. Saya beri nama anak ini Hugeng Imban Santoso." Pemerintahan Hindia Belanda masih saja mengepung Pekalongan. Seiring berjalannya waktu, bocah laki-laki itu pun tumbuh menjadi besar. Mula-mula ia bersekolah di Holland Inland School, setara dengan sekolah dasar yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian bocah laki-laki yang disapa Hugeng itu pun melanjutkan pendidikannya di Middle Leger Underwich, setara dengan sekolah menengah pertama. Ia terus melanglang buana dengan melanjutkan pendidikannya. Hugeng melanjutkan pendidikannya di Alcuin Middlebury School, Yogyakarta. Selama di Jogja, Hugeng juga tergabung dalam kelompok band Hawaiian. Hugeng pandai dengan memetik gitar dan bersandiwara. Ia bertemu dengan belahan jiwanya Mary Roslani yang saat itu mereka sedang menggeluti sandiwara bersama. Hugeng dan Mary Roslani pun melangsungkan pernikahannya dengan hikmat. Tidak berselang lama, Hugeng melanjutkan sekolah kepolisian. Hingga akhirnya Hugeng menjadi seorang polisi, seorang pelayan masyarakat, mengatur lalu lintas, mengabdikan diri kepada negara, dan memberikan keamanan kepada warganya. Karirnya di kepolisian begitu baik. Ia diangkat sebagai kepala jawatan imigran. Berkat kejujurannya, Indonesia saat itu tidak mudah diselundupi barang-barang yang tidak sesuai dan tidak mudah didatangi oleh warga negara asing secara ilegal. Di rumah yang asing dan tenang, Pak Hugeng
berbicara kepada istrinya, Bu Mary. Bu, Bapak sebagai angkat menjadi kepala jabatan juga. Ibu sebaiknya menutup toko buah Ibu. Loh, kenapa ditutup, Pak? Penghasilan dari membuka toko bunga ini kan lumayan. Bu Mary kebingungan dengan keputusan Bukem. Bapak tidak mau gara-gara Bapak menjadi kepala jabatan juga. Toko bunga itu ramai sekali. Kasihan juga toko bunga yang lain. Tidak ada yang beli nantinya. Pak Ugeng berupaya menjelaskan kepada istrinya. Sebagai istri yang selalu mendukung suaminya, Bu Mary mengiyakan keputusan Ugeng. Karirnya makin melejit sampai-sampai Ugeng diangkat sebagai Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP di Sumatera Utara. Di sana, ia ditugasi untuk memberantas kasus penyelundupan dan perjudian yang begitu merajalela. Suasana cukup syahdu di malam hari, tapi tidak dengan pasukan AKBP Ugeng. Pasukannya tengah menyelidiki kasus penyelundupan dan perjudian. Misi rahasia itu pun terdengar oleh gangster penyelundup dan bandar judi. Penyelundupan dan perjudian ini harus segera diberantas sampai ke akar-akarnya, tegas AKBP Ugeng. Merasa tidak aman, para gangster memberikan berbagai macam hadiah untuk AKBP Ugeng. Mr. Ugeng, ini tanda terima kasih kami kepada you, Mr. Terima kasih, tapi saya tidak bisa menerimanya. Dengan tenang, AKBP Ugeng meminta ketua gangster untuk mengembalikan atau membawa harta yang mereka beri. What? Anda jangan macam-macam sama saya ya? Ketua gangster begitu geram. Dia mengancam AKBP Ugeng. Suasana makin tegang. Ketua gangster hilang kesabaran. Ia hendak memukul AKBP Ugeng, namun pukulan itu langsung ditepis. Berkat pengabdiannya kepada negara dan masyarakat, Ugeng dinobatkan sebagai jenderal kepolisian. Putra Pekalongan itu telah membuktikan kepiawaiannya sebagai polisi. Bahkan ia menjadi polisi panutan yang sangat disegani oleh masyarakat. Di kantor kepolisian terdengar suara langkah. Ada seorang kenalan yang ingin bertemu dengan Anda, Tuan, ucap Ajudan Jenderal. Siapa? Tegas AKBP Ugeng. Anu, Tuan, pengusaha Tionghoa itu. Dengan cukup bergeragap, ajudannya menyebutkan siapa yang hendak menemuinya. Pengusaha Tionghoa yang ingin menemuinya baru-baru ini terkenal skandal. Ia diduga menyelundupkan barang-barang yang tidak sesuai. Agar kasusnya tidak naik ke pengadilan, ia dengan senang hati memberikan berbagai macam hadiah yang luar biasa banyaknya kepada Jenderal Ugeng. Kembalikan semua pemberian dari pengusaha Tionghoa itu. Saya tidak menerima suap dan gratifikasi seperti ini. Polisi tidak bisa kembali begitu saja. Dengan tegas, Jenderal Ugeng meminta ajudannya untuk mengembalikan pemberian dari pengusaha Tionghoa itu. Kisah tentang Jenderal Ugeng ini sangat dibicarakan. Kejujurannya patut untuk ditiru. Sudah semestinya beliau menjadi panutan siapapun. Akan tetapi, pada usia 82 tahun, Jenderal Ugeng menutup mata. Beliau disemayamkan di Taman Pemakaman Bukan Umum Kiritama, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Beliau berpesan menjadi orang penting itu baik, tetapi lebih penting menjadi orang baik. Bahkan di kota Pekalongan sendiri, namanya dijadikan sebagai nama stadion kota Pekalongan, yaitu Stadion Ugeng. Sebagai wujud penghormatan masyarakat kota Pekalongan terhadap prinsipnya yang begitu mempesona. Sekian dari saya. Wassalamualaikum
ini.